Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Sari Putri dengan NIM 52011511006. Di sini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bakti, yaitu tentang sistem kendali otomasi dan beberapa judul lainnya. Langsung saja, sistem kendali otomasi merujuk pada teknologi dan sistem yang digunakan untuk mengontrol, mengatur, dan mengelola proses atau perangkat secara otomatis. Sistem kendali otomasi biasanya terdiri dari elemen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk memantau kondisi, mengumpulkan informasi dari lingkungan, menganalisis data, dan menindaklanjuti sesuai dengan parameter atau aturan yang telah ditetapkan. Ada 3 komponen utama dalam sistem kendali otomasi, yaitu pertama sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi perubahan dalam lingkungan atau kondisi tertentu seperti suhu, tekanan, kelembapan, atau arus listrik. Lalu, sensor juga mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik atau digital yang dapat dipahami oleh sistem. Komponen selanjutnya adalah controller. Controller adalah otak dari sistem kendali otomasi yang menerima data dari sensor, memproses informasi, lalu memutuskan tindakan apa yang diperlukan berdasarkan algoritma atau aturan yang telah diprogram sebelumnya. Controller kemudian mengirimkan instruksi kepada perangkat yang telah dikelola untuk mengatur kondisi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu aktuator, adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan fisik berdasarkan instruksi dari controller. Ini bisa berupa motor, katup, relay, atau perangkat lain yang melakukan tindak fisik yang diinginkan. Lalu beberapa contoh sistem otomasi di industri. Yang pertama ada PLC atau Programmable Logic Controller, yaitu salah satu tools otomasi industri berupa sistem kontrol komputer industri digital yang diprogram guna menjalankan operasi otomatis pada proses industri. Lalu ada SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition atau SCADA merupakan sistem untuk mengontrol atau memantau proses industri. Caranya dengan mendapatkan dan memproses data waktu nyata melalui interaksi langsung dengan perangkat dan merekam peristiwa ke dalam file log. Lalu ada HMI yang disebut juga Human Machine Interface, adalah sebuah aplikasi software yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara manusia dan mesin atau sistem produksi. Lalu ada ANN atau Artificial Neural Network atau sistem komputasi komputer yang dibuat seperti otak manusia, di mana jaringan node neuron saling berhubungan dan cara kerjanya seperti otak manusia dalam menganalisis dan memproses informasi. Lalu ada robotik. Robotik industri berperan melaksanakan tugas sulit atau berbahaya, meningkatkan kualitas produksi, serta meningkatkan keselamatan bagi karyawan. Di berbagai pabrik, perusahaan sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan menggunakan robot agar pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Selanjutnya adalah sistem kontrol terbuka versus sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol terbuka atau open loop control system adalah sistem kendali yang sinyal keluarnya tidak berpengaruh terhadap aksi pengendalian. Atau sistem ini tidak memiliki mekanisme umpan balik atau feedback untuk mengoreksi atau mengubah responnya terhadap perubahan internal, eksternal, atau gangguan. Dalam hal ini, sinyal keluaran tidak diukur atau diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal masukan, cenderung kurang stabil dan lebih rentan terhadap gangguan eksternal. Dan untuk sistem kontrol tertutup atau closed loop control system adalah sistem kendali yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi pengendaliannya. Dengan kata lain, sistem kendali loop tertutup adalah sistem kendali berumpan balik. Sistem kontrol tertutup melibatkan mekanisme umpan balik yang memonitor keluaran sistem untuk mengontrol dan mengubah input atau tindakan yang diambil. Dengan adanya umpan balik, sistem dapat menyesuaikan perilakunya terhadap gangguan atau perubahan eksternal dan juga lebih stabil dan dapat menyesuaikan respon terhadap gangguan atau perubahan. Lalu judul selanjutnya yaitu perubahan contoh dari sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Untuk sistem kontrol terbuka tidak menggunakan umpan balik untuk mengontrol atau mengatur perilaku sistem. Sebaliknya, sistem kontrol tertutup menggunakan umpan balik untuk memonitor output sistem dan mengontrol tindakan sistem berdasarkan informasi ini. Untuk kontrol terbuka, tindakan atau output sistem tidak dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, sistem kontrol tertutup merespon perubahan atau gangguan melalui mekanisme umpan balik. Dan untuk contoh sistem kontrol terbuka yaitu seperti pompa air sederhana.
Jika Anda memiliki pompa air sederhana yang hanya dihidupkan selama waktu tertentu tanpa memeriksa apakah air yang dipompa sudah terisi penuh atau tidak, itu akan bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan apakah tujuannya tercapai atau tidak. Contoh selanjutnya itu keran air yang terbuka tanpa sensor otomatis. Keran air yang terus mengalir tanpa sensor atau kontrol yang menyesuaikan aliran berdasarkan kebutuhan atau kondisi. Contoh dari kontrol tertutup yaitu termostat dalam AC. Ketika suhu ruangan diatur pada nilai tertentu, termostat mengukur suhu dan mengatur AC untuk menyala atau mati berdasarkan suhu aktual. Ini adalah contoh sistem kontrol tertutup di mana umpan balik atau suhu ruangan aktual digunakan untuk mengontrol perilaku sistem atau AC. Contoh selanjutnya itu sistem cruise control di mobil. Sistem ini memantau kecepatan mobil dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan akselerasi atau deselerasi mobil secara otomatis, menjaga kecepatan konstan, dan juga umpan balik dari kecepatan aktual kendaraan digunakan untuk mengontrol aksi gas. Selanjutnya ada PID controller. PID controller atau Proportional Integral Derivative Controller adalah sebuah jenis controller dalam sistem otomasi yang digunakan untuk mengatur suatu proses dengan cara menyesuaikan input berdasarkan perbandingan antara nilai set point atau nilai yang diinginkan dan nilai aktual dari suatu variabel pengukuran. PID controller terdiri dari 3 bagian utama yang berfungsi masing-masing. Yang pertama yaitu proporsional atau P. Bagian ini memberikan respon yang sebanding dengan kesalahan saat ini antara nilai set point dan nilai aktual. Artinya, semakin besar kesalahan, semakin besar pula aksi perbaikan yang dihasilkan oleh controller. Yang kedua ada integral. Bagian ini menangani kesalahan masa lalu secara akumulatif seiring waktu. Ia memperhitungkan kesalahan yang terakumulasi sejak awal proses dimulai dan membantu menghilangkan kesalahan tetap atau offset yang mungkin tidak didapat diatasi oleh bagian profesional saja. Yang ketiga yaitu derivatif. Bagian ini menanggapi laju perubahan kesalahan. Dengan cara ini, controller bisa mengantisipasi apakah nilai kesalahan sedang meningkat atau menurun dengan cepat dan dapat merespon sesuai. PID controller digunakan secara luas dalam berbagai sistem otomasi seperti kontrol suhu, kecepatan, tekanan, dan lainnya. Pengaturan parameter PID dapat disesuaikan untuk memberikan respon yang tepat sesuai dengan karakteristik sistem yang diatur. Dengan cara menggabungkan proporsional integral dan derivatif, PID controller membantu mempertahankan nilai yang diinginkan atau set point secara efisien dalam sistem otomatis. What are PID tuning parameter? Parameter penyetelan PID adalah variabel yang digunakan dalam PID controller untuk mengatur respon sistem secara tepat. Terdapat 3 parameter utama yang harus diatur dengan cermat untuk memastikan kinerja yang optimal dari PID controller. Yang pertama yaitu proportional gain atau KP, merupakan parameter yang mengontrol sejauh mana respon proporsional terhadap kesalahan saat ini. Semakin besar nilai KP, semakin besar respon yang diberikan oleh controller terhadap perbedaan antara nilai set point dan nilai aktual. Namun, nilai KP yang terlalu tinggi dapat menyebabkan osilasi atau bahkan instability pada sistem. Yang kedua yaitu integral time atau reset time. Parameter integral mengatur seberapa cepat controller menyesuaikan aksi koreksi terhadap kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Nilai KI yang tepat membantu menghilangkan kesalahan tetap atau offset. Jika nilainya terlalu besar, bisa menyebabkan respon yang lambat atau overshoot. Yang ketiga itu derivative time atau read time. Parameter derivatif mengatur seberapa cepat controller beraksi terhadap laju perubahan kesalahan. Nilai KD yang baik dapat membantu mencegah overshoot atau osilasi yang berlebihan. Namun, pengaturan yang salah bisa membuat sistem menjadi lebih sensitif terhadap noise atau gangguan. Penyetelan parameter PID ini melibatkan eksperimen dan penyesuaian nilai-nilai tersebut secara iteratif untuk memperoleh kinerja yang optimal sesuai dengan karakteristik sistem yang diatur. Tujuannya adalah mencapai respon yang cepat, stabil, dan bebas dari osilasi yang tidak diinginkan pada sistem otomatis. Penyetelan yang tepat sangat penting untuk mencapai kinerja kontrol yang sangat diinginkan dalam sistem. Selanjutnya itu how to tune a PID controller. Penyetelan PID adalah proses mengatur parameter dalam PID controller untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mengendalikan suatu sistem. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyetel PID controller. Yang pertama yaitu pahami karakteristik sistem.
Pelajari sistem yang akan kita kendalikan, lalu pahami responnya terhadap perubahan input dan output, dan karakteristik waktu respon, kestabilan, dan kemungkinan osilasi. Yang kedua itu mulai dengan nilai awal. Setel semua parameter PID, yaitu KP, KI, dan KD ke nilai awal yang kira-kira tepat. Nilai-nilai awal ini dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem yang dikendalikan. Lalu yang ketiga yaitu peraturan proporsional. Mulailah dengan mengatur proportional gain ke nilai yang cukup rendah, lalu tingkatkan sedikit demi sedikit, amati respon sistem terhadap perubahan nilai KP, dan juga nilai yang terlalu rendah bisa menghasilkan respon yang lambat, sementara nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan osilasi atau instability. Yang keempat yaitu pengaturan integral. Setelah menentukan nilai KP yang cocok, atur integral time atau reset time. Nilai Q yang tepat membantu menghilangkan kesalahan tetap atau offset dari sistem. Mulailah dengan nilai yang rendah dan tingkatkan secara bertahap sambil memantau respon sistem. Selanjutnya yaitu pengaturan deviratif. Setelah nilai KP dan KI disesuaikan, atur deviratif time atau red time. Nilai KD yang tepat dapat membantu mengontrol osilasi yang tidak diinginkan. Dan juga mulailah dengan nilai kecil dan perlahan-lahan ditingkatkan sambil memantau respon sistem. Selanjutnya yaitu uji respon dan penyesuaian. Uji sistem dengan gangguan atau perubahan set point untuk melihat responnya. Perhatikan osilasi, overshoot, atau kecepatan respon sistem. Lalu sesuaikan kembali nilai-nilai PID jika diperlukan. Selanjutnya yaitu iterasi dan penyetelan ulang. Lakukan iterasi dan penyesuaian nilai-nilai PID secara berulang sesuai dengan respon sistem hingga mencapai kinerja yang diinginkan. How to program a basic loop in control logic. PID setting proportional anti-control seperti namanya hanya menggunakan komponen proporsional dalam pengaturan kontrolnya. Komponen proporsional merespon perbedaan antara set point atau nilai yang diinginkan dan nilai aktual proses secara proporsional. Dalam bahasa Indonesia, setting PID dengan hanya menggunakan komponen proporsional yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu proporsional. Komponen proporsional menentukan respon kontrol sebanding dengan kesalahan antara set point dan nilai aktual. Semakin besar perbedaan antara set point dan nilai aktual, semakin besar pula sinyal kontrol yang dihasilkan. Namun, kontrol proporsional dapat menghasilkan overshoot atau melebihi set point dan steady state error atau kesalahan yang tetap jika hanya menggunakan P saja. Dalam peraturan ini, hanya komponen proporsional yang digunakan untuk mengontrol proses tanpa memasukkan komponen integral dan derivatif. Penggunaan hanya P dapat mempermudah kontrol dan cocok untuk sistem yang sederhana atau jika terdapat kebutuhan untuk menghindari efek integral dan derivatif yang mungkin mengganggu atau rumit. Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan hanya komponen proporsional dalam kontrol PID dapat menyebabkan beberapa masalah seperti overshoot, steady state error, atau respon yang lambat terhadap perubahan-perubahan pada sistem. Oleh karena itu, penggunaan hanya P dalam peraturan PID memerlukan pemahaman yang baik tentang sistem yang dikendalikan dan pengujian yang teliti untuk memastikan kinerja yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.